Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita tentang tema cerita pada prosa, ya. Nah, prosa ini nanti melingkupi beberapa karya sastra, misalnya prosa lama dan prosa baru. Prosa lama itu ada legenda, hikayat, dongeng, dan lain-lain. Prosa baru itu nanti ada novel, roman, cerpen, dan lain-lain. Nah, jenis karya sastra prosa itu terdiri atas novel, cerpen, komik, roman, dan prosa lama seperti yang kita singgung tadi. Nah, ini menurut Luxemburg tahun 84. Selanjutnya dalam tema-tema prosa terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah fiksi realistik, ya. Fiksi realistik itu merupakan karya sastra yang bertema pada hal-hal yang bersifat nyata melalui perilaku manusia. Di sini contohnya ada novel Sidol Anak Betawi karya Majoindo, novel Laskar Pelangi karya Andai Rata, dan juga novel Petir karya Dewi Lestari. Nah, yang kedua yaitu fiksi naturalistik dan proletarian, ya. Fiksi ini biasanya mengungkapkan fakta-fakta atau hal-hal yang berbau sadis, keji, atau kurang dapat diterima moral, ya. Nah, ada kata naturalistik dan ada kata proletarian. Naturalistik itu sebenarnya mengungkapkan atau menceritakan, menggambarkan, melukiskan sesuatu yang apa adanya. Ya, ini aliran sastra ini. Yang kedua adalah proletarian, yaitu orang-orang yang terpinggirkan. Ya, ini paham-paham sastra yang menganggap orang-orang pinggiran itu memiliki kekuasaan. Nah, contohnya ada novel Laut Bercerita karya Chudori, novel Bumi Manusia karya Putu Wijaya, dan Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohir. Kemudian selanjutnya yaitu fiksi romantik. Fiksi ini menyajikan masalah perjuangan emosi pribadi dan juga desakan dari luar, ya. Oke. Nah, contohnya novel Rindu karya Terelie, novel Notebook karya Nicholas Sparks, dan novel Azab Sengsara atau roman Azab dan Sengsara karya Mirali Siregar. Nah, biasanya ini bentuk-bentuk roman ini, ya, roman atau karya-karya lama. Selanjutnya fiksi gotik. Fiksi gotik adalah fiksi atau cerita-cerita sastra yang menyajikan karya-karya horor, ya. Contohnya novel Journal of the Terror karya Sweta Kartika, novel Teror Liburan Sekolah karya Risa Swaraswati, dan novel Gerbang Dialog Danur karya Risa Saraswati. Ya, ada juga cerita-cerita horor, ya. Nah, genre horor ini termasuk langka juga dalam sastra Indonesia. Ya, dalam sastra Indonesia memang genre horor ini kurang banyak digarap. Lebih banyak karya-karya sastra itu mengisahkan tentang konflik sosial, mengisahkan tentang buruh, tentang politik, tentang romantisme, percintaan, dan lain-lain. Ya. Nah, ini bagus juga ini, ya, cerita gotik ini, ya, fiksi gotik ini digarap. Lanjutnya yaitu fiksi sains. Nah, fiksi sains ini menyejajarkan antara ilmu sains dengan ilmu sastra. Contohnya novel Journey of the Center of the Earth karya Jules Verne, novel Petir karya Dewi Lestari, dan novel Alpha karya Natalia Theodora. Kemudian fiksi utopia, ya. Fiksi ini merupakan fiksi karya sastra yang menyajikan tentang hal-hal yang berbau ekonomi dan berbau politik. Ini kritik ekonomi dan kritik politik. Contohnya novel Sirkus Pohon karya Andre Hirata, novel Lampuki karya Arafat Nur, dan novel Kawin karya A.A. Nafis, ya. Nah, bila kamu suka dengan sastra-sastra politik, ya, kamu berarti bagian dari sastra utopian, ya.
sastra-sastra yang menyenangi atau memahami atau menggarap tentang hal-hal ekonomi dan politik. Kemudian ada fiksi tasatire ya. Fiksi satire ini merupakan karya aliran sastra yang menyindir ya, menyampaikan kata-katanya dengan menyindir. Menyindir apa? Menyindir kekuasaan. Ya. Oke. Contohnya pada novel Me Before You karya Jojo Moyes ya. Novel 24 jam bersama Gaspar karya Sabda Armandio, dan novel Sang Pangeran Pati karya Fitri Gunawan. Nah, jadi bagi yang senang dengan kritik tiruan ya, kritik dan tiruan, maka kamu harus mengambil garapan cerita satire. Kemudian fiksi psikologis ya. Nah, ini ada kata psikologis kejiwaan. Fiksi ini menyajikan perkembangan kehidupan batin individu yang terdiri atas perasaan dan pikiran. Contohnya novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara, novel Derita Aminah karya Nurul Fitrati, dan novel Alicia karya Muhammad Malkhdori. Ya, nah jadi cerita-cerita tentang psikologis ini banyak ya. Banyak berkembang dalam sastra Indonesia. Dibandingkan dengan cerita horor, lebih banyak psikologis ini, lebih gampang mencari novelnya. Kemudian fiksi eksistensialisme ya. Fiksi ini menyajikan kekuatan di balik fakta-fakta dunia yang tidak dipahami, yang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Dalam fiksi ini tokoh-tokohnya dihadapkan pada sesuatu yang sulit ya, sesuatu yang gelap ya. Tokoh-tokohnya dihadapkan pada hal-hal yang kurang masuk akal. Contohnya novel Wanita Bersabuk 2 karya Sakti Bowo, novel Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Kirana Kejora, dan novel Durga Umayi karya YB Mangunwijaya. Nah, jadi ini hanya definisi saja ya, sekilas saja. Oke. Mana-mana saja yang kamu bisa pahami, kamu catat kembali ya, mana yang bisa kamu ikuti ya. Nah, jadi nanti Bapak akan memberikan sedikit tugasnya. Kamu bisa browsing di YouTube, kamu manfaatkan teknologi saat ini ya untuk mencari informasi. Jadi tidak melulu dari Bapak saja ini informasinya. Ya, ini kita belajar kulit-kulitnya saja. Ya, ini belajar tentang tema-tema yang ada dalam karya sastra prosa. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.